Baik, untuk market review ya di hari ini edisi weekend hari Jumat ya tanggal 25 Oktober 2024. Saya akan memberikan peluang baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Oke. Yang pertama, selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika atau greenback istilah lainnya. Dolar Amerika justru mengalami pelemahan. Padahal kita tahu semalam ada beberapa rilis data yang dirilis positif. Tapi dolar justru melemah. Ya, kita kupas lebih detail. Pelemahan dolar juga kita bisa lihat dari indeks dolar atau DXY. Kemarin masih berada di level 104.40. Pagi ini merosot dia ke level 104.05. Padahal semalam ada banyak rilis data, ada unemployment claim, ya. Lalu ada flash manufacturing PMI, ada flash service PMI, ada juga rilis data existing home sale. Overall, rilis data Amerika dirilisnya positif. Tapi dolar justru mengalami pelemahan. Yang menekan pergerakan dolar Amerika diantaranya yang pertama adalah aksi profit taking. Karena kenapa? Kita tahu sejak awal pekan kemarin hingga semalam dolar kecenderungannya adalah menguat. Maka sangat wajar terjadi adanya aksi profit taking. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan terhadap dolar juga terjadi karena menurunnya nilai yield obligasi di tenor 10 tahun. Ini yang menekan pergerakan dolar Amerika, ya. Dan nanti malam ada beberapa list data, ada durable goods order dan core durable goods order, ditambah lagi dengan list data consumer sentiment. Seluruh data nanti malam diprediksi positif untuk US dollar. Secara teknikal, potensi pergerakan dolar Amerika masih akan berpeluang menguat terbatas. Ya, itu kondisi dolar Amerika. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market yang pertama terhadap gold atau emas. Emas kemarin tertinggi berada di level 2743. Terendahnya berada di level 2714. Hampir 30 poin. Masih normal. Secara teknikal, potensi pergerakan gold di hari ini kalau saya lihat akan cenderung turun. Dia akan menuju kemana? Menuju ke level 2714 yang kemarin. Jika level 14 dijebol, akan menuju ke level 2708. Jika 08 dijebol, akan menuju ke level 2700. Strong supportnya ada di sana. Kalau kenaikan kemana? Kenaikannya akan mencoba yang kemarin 2743. Lalu kalau dijebol 2750. Dan jika jebol lagi akan all time high-nya 2758. Itu kalau secara teknikal, ya. Secara fundamental, wait and see akan rilis data fundamental yang tadi saya katakan, ya. Ada consumer sentiment, ada core durable goods dan durable goods order. Selain itu juga ada beberapa pernyataan dari petinggi Bank Sentral Amerika negara bagian yang memprediksi bahwa pada pertemuan November nanti Bank Sentral Amerika diprediksi hanya akan memangkas sebesar 25 basis poin. Menurut FedWatch sudah mencapai lebih dari 90%. Para pelaku pasar meyakini bahwa FOMC di bulan November nanti hanya akan dipangkas 25 basis poin. Perlu teman-teman ingat, bulan November nanti sejak minggu pertama hingga minggu ketiga akan padat agenda pertemuan serta rilis data penting. Yang minggu pertama kita tahu ada non-farm payroll, minggu kedua ada pemilu di Amerika, minggu ketiga ada FOMC. Pemilu di Amerika saat ini diprediksi Trump berada di atas kertas untuk memenangkan pemilihan presiden tersebut. Jika Trump terpilih, kita tahu akan good for dolar Amerika. Karena apa? Trump diyakini akan kembali menimbulkan perang dagang, di mana Trump akan membebankan pajak barang-barang dari China sebesar 60% dan dari negara lain sebesar 20%. Seperti itu. Oke, itu pergerakan dolar Amerika dan gold. Sekarang kita beralih ke pergerakan harga minyak. Minyak masih bergerak turun. Karena kenapa? Cadangan minyak mentah Amerika ini melonjak. Ya. Dengan bertambahnya cadangan minyak mentah Amerika, diprediksi permintaan akan bahan bakar minyak masih akan lama seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kekhawatiran pasokan juga masih membebani pergerakan dari harga minyak. Oke, lalu ke mata uang Amerika, mata uang Euro, Pound Sterling, Aussie serta Yen, seluruhnya mencoba bangkit dari keterpurukannya. Contohnya Euro dan Pound Sterling. Kedua mata uang ini berusaha bergerak menguat tapi terbatas. Karena kenapa? Pelemahan dari dolar Amerika dibatasi juga dengan ekspektasi bahwa kedua bank sentral ini
diprediksi pada bulan November nanti akan mengikuti jejak Amerika secara agresif akan memangkas tingkat suku bunganya minimal 50 basis point. Yen, kita tahu yen sudah menyentuh level 153. Ada beberapa petinggi pejabat Bank Sentral Jepang dan Menteri Keuangan Jepang memprediksi bahwa intervensi Bank Sentral Jepang bisa terjadi di level 155 sampai dengan level 158 untuk pergerakan harga yen. Lalu untuk Aussie bergerak menguat terbatas karena kenapa? Bahan-bahan komoditas di Australia seperti biji besi dan tembaga sudah mulai naik. Ya, ini yang mendukung penguatan dari Aussie. Tapi penguatan Aussie dibatasi dengan apa? Pemerintahan Cina yang hingga saat ini masih belum meluncurkan yang namanya stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Australia. Ini yang membebani pergerakan dari Aussie. Oke, lalu kita ke indeks saham. Indeks saham Amerika kemarin ditutupnya mix, ya. Dow Jones ditutupnya turun 0,33, sedangkan Nasdaq dan S&P ditutup naik ya 0,32 dan 0,26%. Beberapa saham seperti Tesla, Boeing, ya, dan Nvidia ini melonjak sangat tipis. Ini yang menggerakkan indeks saham Amerika. Nikkei dan Hang Seng, Nikkei bergerak turun dia. Saat ini berada di level 37.600 sampai dengan level 37.000. Potensi pergerakan Nikkei masih akan coba turun terbatas karena apa? Antisipasi yang tadi saya katakan. Kekhawatiran akan adanya intervensi dari Bank Sentral Jepang. Hang Seng masih bergerak turun. Karena apa? Yang tadi saya katakan, imbas masih ragu-ragunya pemerintahan China untuk meluncurkan yang namanya stimulus seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah market review, sistemikal dari sisi fundamental yang bisa kalian forward ke nasabah kalian. Baik, ada yang mau ditanyakan seputar market? Silakan.